Wanita desa untuk pertama kalinya datang ke perusahaan dengan suaminya. Tapi tak berharap anggota di sini membencinya. Saat wanita itu bersiap masuk lift, asisten berdiri untuk menghentikannya. Jika tidak akan menghadiri pertemuan silahkan pergi. Wanita itu segera menjelaskan bahwa dia istri baru wakil presiden. Saya tidak peduli siapa Anda. Kontrak ini bernilai miliaran yuan. Jika Anda membuatnya batal, apakah Anda akan bertanggung jawab? Mulai hari ini lift ini hanya milikku dan istriku. Jika tidak memiliki izin kami, siapapun tidak diperbolehkan menggunakan lift ini. Dan di sini ibu tiri wanita itu melihat pintu dengan tidak sabar. Hanya karena hari ini wanita itu akan datang ke sini. Saya melihat dia benar-benar seperti semangkuk air yang dibuang. Jelas kamu tahu bahwa putra kita adalah yang terbaik. Setelah dewasa dia pasti akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Jika dia tidak memberinya, maka jangan coba-coba mendapatkan uang darinya. Kenapa tidak? Dia adalah anakku. Saat ini wanita itu datang. Melihat wanita itu pulang dengan tangan kosong, ibu tiri tidak tahan lagi. Dia bertanya apakah dia memberimu hadiah. Tentu saja. Di mana hadiahnya? Anda sudah mendapatkan banyak uang. Apakah Anda masih peduli dengan hadiah kecil yang dia berikan? Ini tentang kesopanan. Jika kamu seperti ini, orang lain akan menertawakanmu. Persetan dengan orang lain. Aku menikah dengan seseorang. Sama seperti semangkuk air yang dibuang. Sekarang saya adalah istri wakil presiden. Dasar brengsek. Jangan sentuh makananku. Jiang Zichen. Saya kembali. Lalu seharusnya Anda menyapaku. Untuk apa menyapamu? Kamu bukan kakakku. Kata ibuku kamu adalah orang jahat. Anda berani memukulku. Saya akan mendidikmu kembali. Yang Dao. Lakukan apapun yang Anda inginkan padaku. Jangan melampiaskan amarahmu pada putraku. Ibumu membuat salah satu anakku meninggal. Kau dan ibumu sama-sama kejam. Bibi, Anda masih memiliki wajah untuk menyebut ibuku. Jangan lupa kejadian tahun itu. Tahun itu aku berlutut di hadapanmu. Saya memohon agar Anda meminjamkanku uang agar ibuku bisa mendapatkan perawatan medis. Tapi apa yang kau lakukan? Adapun putra kesayanganmu itu, jika berani menyakitiku, maka jangan salahkan aku jika kejam padanya. Saat ini anak itu tiba-tiba menggigitnya, lalu memintanya untuk segera keluar dari rumahnya. Wanita itu bahkan belum membuka mulutnya. Ayah langsung berdiri dan menyalahkannya. Kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Selain itu kamu juga harus memaafkan adikmu. Sepertinya ibuku hanya melahirkanku. Mengapa aku tidak ingat bahwa aku memiliki adik? Apakah itu anakmu? Ayah sangat marah dan ingin memukul wanita itu. Tapi beruntung wakil presiden tiba tepat waktu. Dia sangat dihargai di rumahku. Tapi saat pulang mengapa kalian menggertaknya seperti ini? Tak disangka ayah mengatakan bahwa itu karena putrinya tidak sopan. Saya dan istriku hanya mengajarinya agar nanti dia tidak membuatmu malu. Ibu tiri juga mengangguk setuju. Tapi wanita itu langsung mengungkap wajah asli mereka. Suamiku, aku tidak ingin kembali ke rumah ini lagi. Di mata mereka aku hanya alat penghasil uang. Mereka memintaku untuk datang dengan hadiah. Saya baru saja pulang dan langsung ditanya tentang hadiah. Suamiku, ayo pergi. Jadi begitu, ayah mertua. Tentang memberi istriku pengajaran. Saya lebih mempercayai perkataan istriku. Lalu untuk hadiah, itu perlu banyak persiapan. Sekarang sedang dalam perjalanan. Membutuhkan beberapa waktu. Karena itu semua barang impor. Jika kalian tidak membutuhkan hadiah ini, maka saya akan memberikannya pada tetangga untuk membangun hubungan. Kamu salah paham. Ya, kesalahpahaman. Barusan kalian mengusir istriku dari sini. Saya yakin itu pasti bukan salah paham. Sudahlah, suamiku. Ayo pergi. Kejahatan tidak akan bertahan lama. Setelah kembali ke rumah, dia membantu istrinya menerapkan obat. Melihat bekas tamparan di wajah istrinya, dia merasa sakit hati. Dia memberitahu istrinya, lain kali jika mereka masih berani menggertakmu, saya akan membalasnya untukmu. Biar aku yang urus konsekuensinya. Sungguh. Tapi hadiah yang akan kamu berikan untukku, jangan berikan pada orang luar. Saya sangat membutuhkan uang. Orang kaya seperti dia bagaimana bisa mengerti? Ini berbeda dari orang yang biasa kutemui. Ibuku di rumah sakit. Setiap bulan harus membayar 50.000. Jika Anda membutuhkan uang, maka bekerjalah untukku. Setiap bulan saya akan membayarmu 5.000. Sungguh. Saya setuju. Kamu adalah orang yang baik. Bagus. Pujilah aku. Puji sampai aku puas. Anda benar-benar seorang pria yang dipenuhi dengan aura elegan. Tampan. Tinggi. Hebat. Berjiwa bebas. Anda adalah orang yang terbaik. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Wanita itu merasa seperti sedang bermimpi. Dan agar memiliki cukup uang untuk merawat ibunya. Bahkan di pagi hari atau saat suaminya bekerja, wanita itu selalu di sampingnya untuk melayaninya. Dan saldo di akunnya bertambah dari hari ke hari.
Dari kecil sampai dewasa dia belum pernah melihat begitu banyak uang seperti ini. Bu, putrimu sudah punya uang. Saya akan segera menyembuhkan ibu. Hari ini dia berkunjung ke rumah mertuanya. Saat ini adik iparnya muncul. Dia tahu bahwa adik iparnya adalah seorang playboy. Jadi dia ingin pergi. Tapi adik ipar menghentikannya dan mendorongnya ke kursi. Dia berniat melakukan hal tak senonoh. Beruntung wanita itu segera menendang tempat sensitif adik ipar. Dasar wanita gila. Jia Hao. Saya bukan orang yang mudah diintimidasi. Jangan sampai aku melihatmu melakukan hal seperti itu lagi. Selesai bicara dia segera pergi. Saya tidak akan melepaskanmu. Wakil Presiden. Selangkangan adik Anda ditendang oleh istri Anda. Apa? Yang Dao. Apa kamu baik-baik saja? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Tenanglah. Saya sedang makan semangka. Apakah Anda melihat seperti ada yang terjadi padaku? Baiklah. Mengapa pergelangan tanganmu begitu merah? Kita harus pergi ke rumah sakit. Tidak perlu. Apakah ini karena adikku? Bajingan itu? Biarkan aku menanganinya. Tidak perlu. Jangan melakukannya. Karena saya sudah memberinya pelajaran. Dia memang layak mendapatkannya. Jika dia masih berani menggertakmu, aku yang akan memberinya pelajaran. Sudahlah. Dia juga sudah menerima pelajaran yang tepat. Wakil Presiden. Kenapa kamu sangat baik padaku? Pertanyaan konyol. Kamu adalah istriku. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, lalu siapa yang akan melakukannya? Namun adik ipar yang tersinggung tidak dapat dihentikan semudah itu. Malam itu wanita ini menerima telepon dari rumah sakit. Diberitahu bahwa kondisi ibunya semakin parah. Setelah mendengarnya dia segera lari untuk pergi ke rumah sakit. Tapi dia baru saja keluar rumah. Dia langsung dibuat pingsan oleh seseorang. Akhirnya kamu bangun. Siapa yang memerintah kalian? Berapa banyak yang dia berikan? Suamiku akan memberi 2 kali lipat. Jika aku jadi kamu, sekarang saya akan berpikir bagaimana aku akan mati. Tubuh ini, wajah ini, tidak ragu tuan muda tergila-gila padamu. Jika aku menaruh ini di wajahmu, apakah dia akan tetap menginginkanmu? Apa yang ingin kalian lakukan? Bertindak seperti ini. Suamiku pasti akan membalas kalian. Pembalasan. Saya beritahu kamu, kami tidak takut padanya. Apakah kamu mendengarnya? Orang seperti kita tidak takut padanya. Saat ini wakil presiden datang untuk mencari istrinya. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Silakan tinggalkan suka untuk memberi kami motivasi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih semua.